Video ini akan membahas tentang perjalanan investasi saya pribadi di investasi saya di reksadana obligasi selama 17 minggu di aplikasi Bibit. Kira-kira perjalanan saya ini gimana sih ya? Apakah sekarang di minggu ini ada penaikan ataukah penurunan? Di samping daripada itu, gue juga akan sedikit memberitahu soal AUM atau dana kelolaan pada reksadana. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi, mungkin sebelum masuk ke review per minggu, gue akan coba bahas dulu soal AUM atau dana kelolaan pada reksadana. Dana kelolaan pada reksadana itu sangat krusial banget ya. Karena semakin besar dana kelolaan pada reksadana, maka itu salah satu indikator di mana reksadana itu bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan kita memilih reksadana, dianjurkan untuk memilih yang AUM-nya tinggi. Mungkin di atas daripada 100 miliar, bahkan kalau bisa di atas daripada 1 triliun. Nah, ngomongin soal AUM ini sendiri, ya, reksadana yang kebetulan gue pilih dan memang gue sekarang review ke teman-teman semua, itu adalah reksadana yang memiliki AUM yang sangat tinggi, bahkan mungkin ini yang tertinggi ya, yaitu sekitar 14 triliun. Jadi memang itu udah gede banget guys ya, itu bisa sampai 14 triliun. Karena kalaupun misalkan reksadana yang memang bagus tuh paling banter juga 3 triliun itu udah bagus banget gitu. Ini sudah 14 triliun. Artinya memang tingkat kepercayaan orang untuk menaruh dananya di aset berupa reksadana ini itu sangat tinggi. Ya kalau mereka tidak meyakini bahwa aset ini bagus, nggak mungkin segede gitu mereka sampai invest total itu seperti itu gitu ya, sampai 14 triliun gitu. Jadi AUM itu menjadi sebuah indikasi bahwa reksadana ini bagus atau tidak gitu. Karena ini mengindikasikan tingkat kepercayaan orang ya atau investor terhadap reksadana. Nah, untuk hal ini cukup bagus ya, sekitar 14 triliun di reksadana yang gue pilih, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Nah, ngomongin soal reviewnya, ya review per minggu. Kalau misalkan kamu lihat sekarang, sebenarnya turun loh, ya dibandingkan dengan minggu lalu. Ya minggu lalu sekitar profit 1,35%, sekarang jadi 1,25%. Jadi sebenarnya ada penurunan ya 10 basis poin, asik. Ya 0,10 lah. Tetapi itu kalau kamu lihat secara gambaran. Tetapi kalau kamu lihat dari segi total itu bertambah. Karena sebelumnya itu sekitar 8.000 sekian-sekian. Ini sekitar 8.700-an. Jadi memang udah naik berapa ratus perak lah dibandingkan dengan minggu lalu. Artinya kalau kamu lihat dari persentase dia berkurang. Tapi kalau kamu lihat dari jumlah harga itu dari jumlah profit itu bertambah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sudah pernah gue jelaskan juga sebelumnya. Kalau misalkan kita top up, misalkan di beberapa minggu silam atau di 1 minggu sebelumnya, dan ya tentu kan kalau top up, perhitungan profitnya juga beda juga dengan sebelumnya. Akibat dari perhitungan yang berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Jadi presentasenya pun kesannya lebih kecil, padahal sebenarnya profitnya bertambah. Nah ini yang terjadi pada investasi gue di minggu ini. Iya bagus sih sejauh ini. Itu sih. Dan gue ingin menerapkan juga investasi rutin juga.
kira-kira apakah ini berhasil atau tidak, works atau tidak untuk jangka yang panjang. Nah, ini kan sebagai penelitian gue pribadi nih, apakah ini bagus atau enggak gitu. Kalau bagus kan ya mungkin kamu bisa lihat track recordnya, dan itu kan semua jelas ada di YouTube gue gitu. Jadi, oh ini naiknya segini, oh turunnya segini. Jadi lu bisa punya bayangan gitu. Nggak perlu harus lu nyemplung dulu, lu harus punya bayangan. Tapi lu dengan lu melihat gua secara konsisten ya, video-video gua, lu udah bisa lihat nih, oh berarti naik turunnya segini. Itu manfaatnya. Gua deh yang jadi kelinci percobaan gitu ya, istilahnya gitu. Oke, itu aja yang ingin gue sampaikan. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kamu bisa coba cek aja di seminar investasi reksadana yang gue buat ini. Jadi kamu bisa belajar soal dasar-dasar reksadana. Jadi ketika kamu mau mulai investasi di reksadana, kamu ngerti, oh maksudnya ini, oh ini begini, secara dasar aja. Nah nanti ketika kamu invest pun jadi lebih tenang. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bit, kamu bisa pakai kode referral gue juga yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Tetapi itu adalah optional. Kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa juga kok. Dan bila mana kamu rasa juga video ini bermanfaat, coba share aja ke sosial media kamu semua. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, ataupun WhatsApp. Semoga orang-orang yang menonton ini juga dapat manfaat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.